Mari sahabat, teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum mendengarkan tausiah singkat ini, kita sama-sama membangun niat kita untuk mendengarkan semua. Karena insya Allah dalam video singkat ini akan ada banyak hal yang dapat diambil, banyak hal yang dapat kita pelajari, yang insya Allah akan mendatangkan pahala kepada kita. Oke, saya akan tunggu sebentar agar kita sama-sama bisa fokus untuk memulai ini. Baiklah, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah banyak memberi kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta Islam, sehingga kita mampu untuk meluangkan waktu dan menerima ilmu yang insya Allah akan berguna ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah banyak membawa perubahan terhadap peradaban manusia, membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, menuju zaman terang benderang yang dipenuhi dengan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Di hari yang berbahagia ini dan pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang indahnya bulan Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, pastilah kita sama-sama tahu bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan suci yang dimana diturunkannya Al-Quran, yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih fungsi Al-Quran? Nah, di ayat tersebut juga terdapat jawaban atas pertanyaan tersebut, yang berbunyi, Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang salah, dan antara yang hak dan yang batil. Sangat jelas bukan bahwa Al-Quran itu ditujukan untuk manusia sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk itu sangat jelas dalam kata Unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Huda itu artinya petunjuk, maka hudal linnas artinya petunjuk untuk manusia. Di situ kita dikasih tahu tuh bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Untuk apa sih? Untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, sebagai pembeda. Nah, pasti manusia butuh petunjuk. Jika tidak ada petunjuk, maka manusia bisa tersesat. Ibarat kita sedang di dalam hutan dan punya tujuan ingin mencapai sebuah desa. Pasti di dalam perjalanan itu kita butuh kompas, peta, dan penampakan alam lainnya. Apa sih gunanya kompas, peta, dan penampakan alam lainnya itu? Gunanya tuh sebagai petunjuk. Petunjuk yang akan membawa kita hingga mencapai tujuan tersebut. Jika tanpa petunjuk, kemungkinan kita akan nyasar, melenceng, dan tidak sampai ke tujuan tersebut. Begitu pula kehidupan kita, kehidupan manusia. Kita punya tujuan. Tujuan kita itu untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pastilah butuh petunjuk untuk mencapainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman umat manusia. Namun, Al-Quran itu butuh dipelajari, butuh dipahami agar kita paham tentang petunjuk-petunjuk di dalamnya. Karena ayat dalam Al-Quran itu merupakan sebuah tanda. Ayat artinya tanda, sebuah tanda yang akan menunjukkan banyak hal luar biasa di bumi ini, di kehidupan kita ini. Maka kita harus pelajari Al-Quran itu. Kita harus pelajari, kita harus pahami, agar kita bisa dapat melihat hal luar biasa yang ada. Maka sangatlah beruntung bagi kita yang setiap hari membaca Al-Quran di bulan suci ini, yang setiap hari melakukan kebaikan. Kenapa? Karena pahala yang kita dapatkan di bulan ini akan dilipat gandakan, sesuai dengan hadis yang berbunyi, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyaru amthaliha illa sab'imi'ah di'afin. Qala Allah azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sekali dalam hadis itu bahwa barang siapa yang melakukan amalan kebaikan pada bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Teman-teman yang berbahagia, pasti kita sama-sama tahu kalau besok adalah Hari Raya Idul Fitri. Tanpa kita sadari, bulan suci ini sangatlah cepat berlalu, meninggalkan kita banyak sekali kisah baru, banyak sekali amalan-amalan yang sering kita lakukan di bulan ini. Walaupun kita sama-sama tahu kalau bumi ini sedang bersedih, kita semua di seluruh penjuru dunia sama-sama sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat hari-hari kita berbeda, membuat banyak dampak dan perubahan di masyarakat. Kita sama-sama tahu bulan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan ini kita tidak bisa kemana-mana, keluar rumah pun harus dibatasi. Bahkan banyak kegiatan yang harus ditiadakan, seperti sholat tarawih di masjid, silaturahmi sekaligus buka puasa bersama, dan masih banyak lagi. Namun, sebenarnya kegiatan positif ini bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda, yang insya Allah akan mendatangkan pahala yang sama. Walaupun sedang seperti ini, kita tetap bisa tarawih di rumah, menjalin silaturahmi dengan keluarga di rumah saja. Kita tahu, kita harus bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Kita harus mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, karena sebenarnya anjuran pemerintah itu sejalan dengan aturan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, At-ta'unu ayatul rijzi batalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, At-ta'un atau yang bisa kita sebut wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut diterangkan bahwa apabila ada sebuah wabah di suatu negeri,
maka kita janganlah masuk ke negeri tersebut. Jadi kalau ada wabah di suatu daerah atau suatu wilayah, maka kita janganlah masuk ke wilayah tersebut, atau dalam kata lain kita menutup akses ke sana dengan tujuan agar kita tidak tertular wabah tersebut. Lalu dijelaskan pula, jika suatu wabah menjangkiti suatu negeri atau wilayah dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu lari daripadanya. Maksudnya itu jangan kemana-mana. Jadi apabila wilayah kita sedang dijangkiti wabah, maka kita jangan kemana-mana, jangan keluar rumah, jangan melakukan banyak mobilitas, apalagi sampai keluar daerah tersebut. Kenapa? Karena kita untuk mengurangi penularan penyakit tersebut. Karena kita bisa saja berpotensi menularkan penyakit tersebut ke orang lain, atau orang lain dapat menularkan ke kita. Jadi lebih baik kita di rumah. Lalu hadis tersebut juga sangatlah berkaitan dengan situasi saat ini, dan juga apa yang dilakukan pemerintah juga selaras dengan aturan Islam ini. Jadi marilah kita sama-sama berusaha menaati aturan yang ada untuk menekan penularan wabah ini. Insya Allah, walaupun kita banyak melakukan ibadah di rumah, kita juga tetap akan mendapatkan pahala yang setimpal. Sebenarnya di kondisi seperti ini, untuk mendapatkan pahala tidak harus keluar rumah. Kita bisa saja mendapatkan pahala di rumah. Jadi dengan situasi seperti ini, beribadah di rumah merupakan pilihan terbaik. Teman-teman semua, jika diingat-ingat lagi, sebenarnya banyak sekali amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, sahur, berpuasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran. Bahkan banyak di antara kita yang sudah menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Dan mungkin masih banyak lagi amalan lainnya. Sedih rasanya jika tahu bahwa ini adalah hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Amalan baik ini sayang sekali apabila ditinggalkan. Padahal tujuan bulan Ramadan itu agar kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa bertakwa, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut dijelaskan kalau kita berpuasa 1 bulan ini dengan tujuan agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian tuh bertakwa, agar kamu bertakwa. Namun masih banyak orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan ini usai bulan Ramadan. Walaupun bulan suci ini akan berakhir, namun seharusnya amalan-amalan yang ada di dalamnya tidak ikut pula berakhir. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Semoga kita tetap dapat istiqomah membawa hal baik yang ada di bulan ini ke bulan lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya akhiri, marilah kita angkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari semua kita sama-sama angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berdoa kepadamu, kami memohon ampun kepadamu atas banyak kesalahan-kesalahan kami selama ini, dan juga kesalahan kedua orang tua kami. Jauhkanlah mereka dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan juga dosa orang-orang muslim di dunia ini. Ya Allah, bimbinglah kami untuk dapat menuntut ilmu di jalan-Mu ya Allah. Ajarkanlah kami tentang apa yang belum kami ketahui. Jadikanlah kami orang yang masuk golongan ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingat betul hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Terimalah semua puasa-puasa kami, semua amalan-amalan kami. Ya Allah, selepas bulan suci Ramadan ini, jadikanlah kami insan yang bertakwa kepadamu. Jadikanlah kami insan yang berguna bagi agama ini dan juga berguna bagi bangsa ini. Ya Allah,
Selepas bulan suci ini, jadikanlah kami istiqomah dengan semua amalan-amalan baik kami yang kami kerjakan di dalamnya. Pertahankanlah amalan-amalan baik itu pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jagalah diri kami, jagalah dan jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin tubuh kami merasakan api neraka-Mu, ya Allah. Lindungilah kami dari semua hal yang menyimpang, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, Engkaulah Maha Bijaksana, Engkaulah Maha Tahu mana yang terbaik untuk hamba-Nya. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Kau berikan sehingga kami dapat sampai ke bulan suci Ramadan tahun ini dan menyelesaikannya. Ya Allah, kami mohon sampaikanlah diri kami ke bulan Ramadan selanjutnya, ya Allah. Kami rindu akan semua kebaikan di bulan Ramadan ini, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ini dapat mendatangkan pahala kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.